Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, insya Allah ya pada hari Kamis 26 Maret 2020 kita akan belajar pelajaran tematik ya. Baik, pada kesempatan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pecahan ya. Nah, sebelum kita memulai materi yang baru, kita ulangi dulu materi yang sebelumnya ya. Nah, di sini ada 3 gambar ya. Ada 3 buah gambar. Kita lihat dari yang paling kiri, ada 1 buah lingkaran yang terbagi menjadi 2. Ya, artinya ini menunjukkan pecahan 1 dari 2. Artinya pecahan, Masya Allah, pecahan 1/2. Ya, baik. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Ya, ada 1 buah lingkaran yang terbagi menjadi 3. Artinya ini menunjukkan pecahan, Masya Allah, pecahan 1/3. Pada gambar ketiga, ada 1 buah persegi. Ya, nah persegi tersebut terbagi menjadi 4 bagian. Ya, artinya ini menunjukkan pecahan, Masya Allah, gambar ini menunjukkan pecahan 1/4. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Materi berikutnya adalah menyatakan pecahan melalui gambar ya. Jadi nanti akan ada gambar, lalu ditanya, gambar ini menunjukkan pecahan berapa? Kita lihat contohnya yuk. Di sini ada apa nih? Jus jeruk ya, minuman. Baik, terdapat 3 gelas minuman atau jus jeruk. Ya. Gibran menyajikan 3 gelas minuman. Segelas minuman dapat dinyatakan dengan pecahan. Baik, segelas itu artinya apa? Ya, segelas adalah 1 gelas ya. 1 gelas minuman dari 3 minuman. 1 dari 3. Ya, maka gambar ini menyatakan pecahan 1 dari 3 atau 1/3. Baik, insya Allah sudah mengerti ya. Nah, Masya Allah, ada donat. Ya, ada berapa donatnya? Iya, ada 4 donat. Ya, punya siapa ini donatnya ya? Nah, Rashdan memiliki 4 buah donat. Lalu Rafif memakan 1 buah donatnya. Donat yang dimakan Rafif dapat dinyatakan dengan pecahan. Ya, kita lihat di sini. Rafif memakan 1 buah donat dari totalnya 4 donat. Ya, 1 dari 4. Maka ini menunjukkan pecahan
1/4. Masya Allah. Kita lihat lagi contoh yang lainnya ya. Nah, contoh berikutnya ada apa ya? Masya Allah. Ini adalah cupcakes ya, atau kue mangkuk. Nah, kita baca dulu yuk. Kue mangkuk yang dimiliki Danesh ada berapa buah? Kita hitung yuk sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah. Masya Allah. Lalu kemudian Raya, Rafif, dan Rashdan masing-masing memakan 1 kue mangkuk. Jumlah kue mangkuk yang dimakan Raya, Rafif, dan Rashdan dapat dinyatakan dalam pecahan. Nah, jadi Raya, Rafif, dan Rashdan memakan kuenya. Jadi ada berapa kue yang dimakan? Ya, ada 3 kue yang dimakan. Nah, ya, sekarang kita memiliki 2 grup nih. Ada grup kue yang sudah dimakan, ada grup kue yang belum dimakan. Kita baca lagi yuk. Jumlah kue mangkuk yang dimakan Raya, Rafif, dan Rashdan dapat dinyatakan dalam pecahan. Nah, seperti yang bisa kita lihat, di sini yang sudah termakan banyaknya adalah ya 1/2. 1 dari 2 kelompok. Ya, atau dengan kata lain, kue mangkuk yang telah dimakan adalah setengahnya dari total kue. Ya, total kuenya ada 6, yang dimakan 3. Berarti setengahnya. Baik, setengah itu artinya pecahan 1/. Tepat sekali, setengah itu artinya pecahan 1/2. Masya Allah. Baik, kita memasuki pelajaran berikutnya. Pelajaran Bahasa Indonesia, percakapan yang memuat kata sapaan. Baik, apakah kalian masih ingat apa itu kata sapaan? Ya, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur atau menyapa orang lain. Nah, selain kata sapaan berada di dalam fabel, kata sapaan juga ada di dalam percakapan, terutama dalam percakapan sehari-hari. Sekarang kita buka dulu ya bukunya halaman 85. Ya, pada halaman 85 kita melihat ada percakapan Pak Guru, Dokter, Tony, dan Made yang pergi ke klinik. Ya. Baik, kita baca dulu yuk percakapannya. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Dokter, tolong bantu siswa saya. Apa yang terjadi? Made jatuh dan lututnya terluka, dokter. Baiklah, saya periksa dulu ya, Nak. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Saya obati dulu kakimu ya, Made. Terima kasih, dokter. Nah, pada percakapan ini kita melihat ada kata-kata sapaan. Ya.
Kita tandai dulu ya kata sapaannya. Nah, kata sapaan ini yang kita gunakan untuk menegur dan menyapa orang lain ya. Bisa berupa nama diri atau berupa panggilan lainnya seperti nona, tuan, dokter, atau pak ya. Masya Allah. Kita lanjut lagi ya. Nah, insya Allah kita lanjut lagi. Kita masih buka buku paketnya ya. Halaman berikutnya yaitu halaman 87. Ya. Masih sama kata sapaan di dalam percakapan. Nah, ya. Kata sapaan dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, kalau kita lihat apa bedanya percakapan pada halaman 85 dan pada halaman 87? Ya, ada perbedaan bentuk percakapan ya. Ada percakapan yang tidak menggunakan gambar, ada percakapan yang menggunakan gambar seperti halaman 87. Seperti ini ya. Kita tentu pernah membaca buku yang berisikan percakapan dan gambar seperti ini. Ya, buku apa ya? Nah, kita baca dulu ya percakapannya. Nah, di sini ada percakapan antara Nina, Deli, dan Lani. Kita baca dulu ya. Hai Nina, bagaimana kalau sore ini kita bersepeda di lapangan? Maaf Deli, aku ingin membaca buku cerita. Bagaimana kalau kamu main ke rumahku saja? Kita membaca bersama. Kemudian datanglah Lani. Hai teman-teman, bolehkah aku juga ikut bermain bersama kalian? Tentu saja boleh Lani, lebih banyak teman bermain semakin menyenangkan. Masya Allah. Di sini juga terdapat banyak kata sapaan. Di antaranya kita tandain dulu ya. Masya Allah, Alhamdulillah kita sudah menandai kata-kata sapaan di halaman 87. Baik, kita tadi sudah belajar tentang percakapan. Ada percakapan yang bergambar dan percakapan yang tidak bergambar. Nah, di dalam percakapan tersebut ada kata-kata sapaan. Baik, sekarang ada tugas. Nah, tugasnya adalah membuat percakapan yang memuat kata sapaan. Nah, percakapan ini bergambar ya, seperti contohnya halaman 87. Ya, membuat percakapan bergambar ya yang bertemakan sekolah. Jadi kalian boleh membuat percakapan kalian bersama teman-teman kalian, kakak kelas ataupun adik kelas kalian. Nah, percakapan bergambar ini boleh juga untuk diwarnai. Jangan lupa percakapannya harus terdapat kata sapaan di dalamnya ya. Semoga Allah mudahkan. Baik, kita masuk ke materi berikutnya ya. Ya, ini adalah materi PKN. Sikap baik. Ya. Nah, ya di dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjaga sikap kita agar tetap berbuat baik. Ya. Lalu kepada siapa kita harus berbuat baik? Nah,
Kita harus berbuat baik, bersikap baik kepada siapa saja. Nah, contohnya adalah sikap baik kepada teman. Nah, apa saja ya contoh sikap baik kepada teman yang biasa kita lakukan? Nah, baik. Ya, ini adalah sikap baik yang dapat kita lakukan kepada teman-teman kita, baik teman-teman di rumah maupun teman-teman di sekolah. Yang pertama adalah, bisa kita lihat gambarnya, menghargai perbedaan. Ya, jadi kita tidak boleh mengejek teman yang memiliki perbedaan kegemaran dengan kita, contohnya. Ya, kita harus menghargai itu. Lalu, gambar yang kedua adalah berbagi bersama teman. Ya. Kemudian, gambar yang ketiga ada membantu teman yang sedang kesulitan. Ya, bisa kita lihat pada gambar, ya. Membantu teman yang sedang terjatuh. Ini merupakan sikap baik terhadap teman. Lalu yang terakhir adalah bermain bersama tanpa membeda-bedakan. Baik, ini adalah contoh sikap baik terhadap teman. Ya, dan masih banyak lagi sikap baik terhadap teman yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir materi. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.